Shalom semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja. Selamat datang di FA Minggu ini. Nah, meskipun FA Minggu ini dilakukan secara online, tapi kita harus tetap semangat ya teman-teman untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bisa menerima bacaan yang akan dibawakan pada hari ini. Sebentar lagi FA akan dimulai. Mohon teman-teman untuk menghormati dan menghargai Tuhan selama beribadah, meskipun kita semua beribadah dari tempat masing-masing. Selamat beribadah. God bless you. Halo rekan-rekan di MSIF, selamat berjumpa kembali dan saya pribadi bersuka cita sekali karena walaupun dari jarak jauh dan harus merekam untuk bisa menyampaikan, berbagi materi dan firman Tuhan dengan adik-adik MSIF sekalian, saya pribadi bersuka cita dan terima kasih untuk kesempatannya untuk membawakan firman Tuhan lagi, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kali ini
melalui video ini walaupun direkam dan dari jarak jauh, mudah-mudahan bisa menjadi berkat dimanapun adik-adik MSCF berada. Dan sesuai dengan judul materi, judul khotbah yang diberikan oleh panitia dari MSCF, kita pada kali ini mau belajar Life as a Student, Growing Strong Among the Thorns. Ya. Jadi gimana sih hidup sebagai mahasiswa, terutama di Fakultas Kedokteran tentunya secara khusus, bagaimana cara menjalaninya dan bagaimana supaya walaupun banyak semak berduri di sekitar kita, kita tetap bisa maju terus dan menunjukkan karakter Kristus di dalam keseharian kita sebagai mahasiswa ataupun nantinya sebagai dokter. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa dimanapun adik-adik berada. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Allah Anak dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus yang mendampingi kami ya Bapa. 6 bulan lebih kami sudah melewati pandemi COVID-19 dan kami bersyukur dengan apa yang kami miliki sekarang apabila kami masih memiliki kesehatan, keluarga, makanan dan minuman yang tidak kekurangan, kami bersyukur untuk itu. Pada kali ini, Bapak kami mau belajar sebagian daripada firman-Mu dan ada hamba yang mau membawakan firman-Mu, kuduskan hamba, biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan melalui penyampaian khotbah pada malam hari ini, dan biarlah adik-adik MSCF yang menonton dimanapun mereka berada, Kau jaga, biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran mereka, dan bisa menerima firman, dan firman tersebut bisa berbuah berkali-kali lipat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, jadi sesuai tadi judulnya Life as a Student, Growing Strong Among the Thorns. Dan perikop firman Tuhan yang dipilih untuk menjadi pembahasan kita pada video kali ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi boleh dibuka dulu Markus 4 ayat 1 sampai 20, dan kalau menonton video ini silakan di-pause dulu sekarang dan kemudian dibaca dulu karena ayatnya lumayan panjang, ayat 1 sampai 20. Jadi saya tidak bacakan lagi. Jadi saya harap sekarang teman-teman sekalian sudah membaca firman Tuhan-nya, dan kita tahu, udah sering dengar mungkin di gereja atau di khotbah di tempat lain, ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada pengikut-pengikutnya pada saat itu, dan kemudian kepada murid-muridnya. Ya, jadi konteksnya adalah pertama kali pada saat Yesus mengajar di tepi danau, banyak orang yang mengikuti, kerumunan orang mengikuti. Tapi kemudian dia sudah menyampaikan perumpamaannya tentang si penabur benih gitu ya. Pada saat si penabur menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, dimakan burung, sebagian yang berbatu-batu karena tidak berakar, jadi tidak bisa bertumbuh. Kemudian ada yang di tengah-tengah semak berduri sehingga terhimpit oleh semak berduri dan tidak bisa tumbuh. Dan ada yang kemudian di tanah yang subur, ya, kemudian berbuah dan bahkan berkali-kali, berpuluh-puluh kali lipat. Nah, jadi konteksnya waktu itu pertama kali diceritakan ke orang banyak dulu, ya. Kemudian Yesus tidak memberitahukan arti daripada perumpamaan tersebut apa ke orang banyak. Tapi kemudian pengikut-pengikutnya, di situ disebutkan pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid, dan saya asumsikan kemungkinan yaitu adalah kelompok pemuridannya Kristus. Kalau kelompok intinya kan dia yang terdekat ada 3, kemudian 12 adalah kelompok yang agak lebih besar, dan kemudian mungkin pengikut-pengikutnya yang disebutkan di Alkitab itu adalah kelompok yang lebih besar lagi. Dan waktu itu kita mau lihat dulu nih, jadi perumpamaan yang dibagikan oleh Yesus tuh waktu itu apa sih? Jadi sebenarnya Yesus selalu mengajar dalam bentuk perumpamaan supaya membuat jadi lebih mudah ya untuk murid-murid pada saat itu atau orang-orang yang mengikut dia saat itu mengerti. Nah, jadi setelah dibawakan kepada orang banyak, kemudian dia kasih tahu ke murid-muridnya artinya apa sih sebenarnya perumpamaan tadi, gitu ya. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu. Nah, kita karena adik-adik sekalian sudah baca, jadi kita udah tahu bahwa di perumpamaan tentang seorang penabur ini, penabur itu ceritanya adalah Allah, yaitu yang berfirman. Oke,
kemudian benih yang ditaburkan adalah firman Allah itu sendiri, firman Tuhan, dan yang bagian dimakan burung itu artinya diambil iblis, dan bagian yang tumbuh di tanah berbatu itu artinya mereka yang menerima firman Tuhan tapi tidak berakar gitu ya. Jadi firman Tuhannya sambil lalu aja gitu. Kemudian yang semak duri itu adalah mereka yang menerima firman Tuhan tapi kemudian terserang rasa khawatir, terus hanyut dengan keinginan-keinginan duniawi gitu ya. Akhirnya tidak berbuah karena semak duri tadi, rasa khawatir dan keinginan-keinginan yang lain. Dan kemudian ada yang jatuh di tanah yang baik, yaitu itu maksudnya adalah mereka yang mendengar, menyambut firman Tuhan dan pada akhirnya berbuah bahkan berkali-kali lipat. Ya, jadi seperti yang tadi saya bilang, Yesus itu sebenarnya kalau misalnya di zaman sekarang mungkin yang kita lihat adalah seorang entrepreneur. Karena Yesus berhasil menerjemahkan makna firman Tuhan yang sebegitu rumitnya, yang sedemikian besarnya, yang otak manusia pasti nggak bisa mengerti, tapi bisa disederhanakan oleh Kristus dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan. Makanya seringkali Yesus menggunakan cara mengumpamakan sebagai penyampaian firman Tuhan. Jadi itu sebenarnya luar biasanya Yesus di dalam waktu-waktu pelayanannya. Dan seperti yang tadi saya bilang, ke orang banyak dia nggak kasih tahu artinya, gitu ya. Jadi ya di situ tidak dibilang akhirnya orang banyak itu mengerti atau enggak. Tapi yang jelas konteksnya adalah kepada murid-murid ada perlakuan khusus nih. Karena murid-murid itu kemudian dan pengikut-pengikutnya ya di ayat 10 bisa kita lihat ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan kedua belas murid itu menanyakan dia. Jadi ditanya nih, Tuhan Yesus perumpamaan tadi artinya apa sih gitu ya. Kalau di ayat-ayat berikutnya sih kemudian mungkin Yesus ada bilang gitu ya, masa kamu nggak ngerti juga gitu ya. Cuma kita nggak mau kita nggak mau bahas mengenai itu, tapi saya mau bahas bahwa kita harus berbahagia apabila kita diberi pengertian terhadap firman Tuhan oleh Allah sendiri pastinya. Ya, jadi ada suatu hal yang menarik di sini, yaitu ada perlakuan khusus kepada murid-murid Kristus pada saat itu, diberikan arti daripada perumpamaan itu sehingga mereka mengerti, oh ternyata itu toh maksud Yesus gitu ya. Tapi jangan lupa di ayat 10 itu tetap ada peran aktifnya loh, murid-murid itu nyamperin gitu. Nyamperin duluan dan menanyakan artinya apa sih Tuhan Yesus? Baru kemudian dikasih tahu. Nah, pada saat Tuhan Yesus memberitahu maknanya apa, nah kita jadi tahu tadi yang seperti udah saya terjemahkan bahwa penabur itu Allah, benih itu firman-Nya. Tapi kalau misalnya adik-adik perhatikan ya, ada satu hal yang mungkin tidak tersurat di situ, tapi tersirat lah ya. Saya mau tanya kepada adik-adik sekalian, di perumpamaan ini kira-kira kitanya jadi apa? Atau tanahnya tuh sebenarnya apa? Gitu ya. Jadi menurut saya perumpamaan ini mau bilang bahwa tanahnya itu adalah hati kita, gitu ya. Firman tersebut sudah ditabur, dan kemudian masalahnya hati kita nih dekorasinya lagi jadi tanah yang mana gitu. Ya, jadi kita yang menerima firman Tuhan nih, kita punya hati masing-masing, ya kan? Kita punya pemikiran dan isi hati pribadi lepas pribadi. Nah masalahnya kita ini hati kita lagi jadi tanah yang mana? Apakah tanah yang ternyata banyak burung suka nongkrong di situ sehingga begitu ditabur benihnya langsung disamber, itu diambil iblis? Apakah hati kita merupakan hati yang mencerminkan tanah yang berbatu? Artinya firman Tuhan bisa kita dengar tapi nggak ada akarnya sama sekali, nggak bertumbuh dalam kehidupan kita. Jadi ya nonsense, jadinya nggak ada gunanya gitu ya. Kemudian ada juga yang jatuh di semak berduri. Hati kita yang seringkali kita dengar firman Tuhan, tapi terus kita khawatir gitu loh. Kita punya keinginan-keinginan, impian dalam hidup yang belum tercapai, kita memikirkan itu, pengen kaya, pengen cantik, dan lain sebagainya. Jadi pengen ganteng, pengen punya mobil mewah gitu. Terutama dokter nih ya, kalau misalnya dalam hal materi. Nah, terus kita jadi tidak berbuah karena itu.
Kita jadi tidak memikirkan firman Tuhan tadi sehingga benihnya nggak berbuah di kita. Atau yang terakhir ya, hati kita memang sudah kita persiapkan sebagai tanah yang subur. Di mana pada saat firman Tuhan dibagikan atau kita mendengar firman tersebut bisa betul-betul berakar dan tumbuh di dalam hati kita. Nah, oke, jadi itu ya mengenai perumpamaannya. Tapi menariknya gini, karena rekan-rekan panitia MSCF memilih judul Life as a Student Growing Strong Among the Thorns. Jadi kesannya seakan-akan memang dunia mahasiswa atau dunia fakultas kedokteran misalnya secara khusus adalah dunia yang penuh semak berduri gitu kan. Tapi kita pelajari lagi tadi gitu loh bahwa sebenarnya perumpamaan ini mau bilang ini bukan masalah FK-nya. Ini bukan masalah dunia di luar seperti apa. Ini bukan masalah pergaulan orang di luar seperti apa gitu loh. Tapi masalah kita nih sebenarnya lagi punya hati yang seperti apa sih? Yang berbatu-batu kah? Yang banyak burung kah? Yang penuh semak berduri kah? Atau yang mana? Ya, kita mendekorasi hati kita atau kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan itu yang mana? Karena fakultas kedokteran akan terus menjadi fakultas kedokteran dengan kehususannya, gayanya sendiri. Dunia akan selalu menjadi dunia yang mencintai hal-hal yang berbau duniawi dan tidak mencintai hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Jadi itu nggak bisa diganggu-gugat, memang sudah dari sananya seperti itu. Yang jadi pertanyaan besar sebenarnya adalah, kitanya bagaimana? Bagaimana kita memposisikan diri kita, bagaimana kita men-setting hati kita di dalam perlakuan kita sehari-hari, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan tersebut berbuah atau tidak. Jadi sebagai mahasiswa, sebenarnya yang menjadi pertanyaan besar adalah, kita ini sebenarnya lagi mengelilingi hidup kita dengan orang-orang yang seperti apa sih? Kita lagi mengelilingi kehidupan kita tuh, sekeliling kita tuh, suasananya seperti apa sih? Gitu loh. Karena kita akan membentuk hati kita tadi, mendekorasi hati kita sesuai dengan kondisi di sekeliling kita. Sebagai contoh, kalau misalnya kita nongkrong sama teman-teman yang suka mabok, ya kita jadi pemabok. Kalau misalnya kita nongkrong dengan teman-teman yang bergaulnya free sex, ya kita akan jatuh ke situ juga. Kalau misalnya kita bergaul dengan teman-teman yang karena stres kemudian lari ke obat-obatan terlarang, kita akan cenderung terjerumus di dalam kehidupan yang sama. Gitu loh. Jadi ini benar-benar masalah bagaimana kita memposisikan diri di dalam keseharian kita sebagai mahasiswa. Tentunya saya sendiri pun dulu pernah jadi mahasiswa fakultas kedokteran, dan itu memang tidak mudah. Kita banyak tuntutan untuk belajar, banyak tuntutan tugas, dan lain sebagainya. Saya sendiri nggak sempurna, saya pasti sering jatuh di dalam dosa gitu. Cuma mungkin saya mau berbagi beberapa hal yang panitia MSCF bilang, kalau bisa share deh ya, pengalaman dokter sendiri gimana. Nah, saya sendiri nggak sempurna. Saya akui selama menjalani hidup sebagai mahasiswa, saya sering sekali jatuh ke dalam dosa. Tapi ada satu hal yang menurut saya jadi penguat betul-betul gitu ya, sehingga saya kalau misalnya off track gitu ya, lagi di luar jalur, nggak terlalu jauh atau jatuhnya nggak terlalu lama gitu ya, sebelum akhirnya kembali ke jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sharing saya adalah sejak SMP, ya, jadi sejak SMP saya memang rajin mengikuti persekutuan pemuda. Ya. Dari SMP, jadi setiap hari Sabtu jam 6 sore sampai jam 8 malam, saya selalu ikut kebaktian pemuda dan remaja. Dan tentunya adik-adik mahasiswa sendiri tahu gitu loh, bahwa untuk anak usia SMP, SMA, SMA dan kuliah lah terutama ya, Sabtu itu adalah prime time-nya untuk bergaul. Betul, apalagi Sabtu malam gitu ya, kalau zaman dulu kita suka ke mall, nonton, dan bergaul lah, dan lain sebagainya. Itu adalah prime time-nya. Sementara saya dari SMP, dan bahkan sampai sekarang saya masih rutin, setiap Sabtu,
saya selalu ada kebaktian. Dan nggak cuma kebaktian, tapi di situ betul-betul saya ketemu dengan teman-teman saya. Kami nggak banyak ya, kira-kira cuma 10-15 orang, tapi betul-betul kami bisa sharing gitu loh. Kesulitan kita di dalam sekolah, di dalam kuliah, pergumulan apa yang, dan kemudian minta didoakan satu sama lain. Gitu ya. Jadi ini adalah salah satu hal yang betul-betul menguatkan saya di masa-masa pendidikan, terutama SMP, SMA, kuliah lah ya, sampai S1 kedokteran. Dan ya bayangin aja, sekian tahun nggak bisa bergaul di hari Sabtu, ya tentunya mungkin adik-adik mahasiswa akan berpikir, waduh, sayang banget kalau nggak bisa nongkrong gitu ya, segala macam harus di kebaktian. Saya nggak bilang harus seperti itu gitu, saya cuma sharing bahwa yang saya laksanakan adalah seperti itu. Dulu mungkin awal-awal saya merasa bahwa ini ngapain sih saya disuruh sama orang tua gitu ya, namanya anak SMP, anak SMA kan pasti kalau misalnya ikut begitu dulunya dianjurkan atau bahkan disuruh oleh orang tuanya. Tapi sebenarnya kalau saya melihat ke belakang sekarang ya, saya betul-betul bersyukur bahwa pada saat itu setiap Sabtu saya di kebaktian dan tidak di tempat lain gitu. Karena kalau misalnya setiap weekend terus kemudian saya kelayapan gitu ya, keluar pergaulannya nggak jelas di mana, pulang subuh, ya saya yakin mungkin saya nggak jadi seperti saya yang sekarang ini. Jadi mungkin waktu dipikir selama SMP, SMA, kuliah ini pengorbanan besar nih. Saya harus mengorbankan setiap hari Sabtu. Gitu. Tapi setelah saya tilik lagi sekarang ke belakang, itu benar-benar it's a small price to pay gitu loh. Itu harga kecil yang dibayarkan dan sehingga sekarang saya bisa tumbuh menjadi seseorang yang nggak jatuh ke dalam narkoba, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Dan saya bisa mencintai firman Tuhan sebagaimana saya mencintai firman Tuhan sekarang. Jadi saya sangat bersyukur waktu itu saya dipaksa dalam tanda kutip untuk ikut persekutuan seperti ini. Dan makanya saya selalu bilang kepada teman-teman MSCF bahwa kalian bersyukurlah, kalian punya suatu komunitas di dalam fakultas kedokteran, di mana bisa berkumpul sama-sama, mendengarkan firman Tuhan sama-sama, berorganisasi sama-sama. Dulu sebelum pandemi kita bisa bernyanyi, ngeband, memuji Tuhan sama-sama. Jadi syukurilah itu ya. Dan kalau perlu ya grup-grup kecil gitu loh. Kalau misalnya dalam situasi besar biasanya kita enggan untuk kemudian cerita masalah perkuliahan, masalah nilai, masalah pacaran misalnya gitu ya. Masalah orang tua, kadang-kadang ada masalah dengan orang tuanya, kita nggak bisa cerita di forum besar. Kalau misalnya ada grup-grup kecil di mana kita bisa berkumpul, mendoakan satu sama lain, itu akan menjadi kekuatan di tengah-tengah kita menjalani masa-masa yang sulit selama jadi mahasiswa, terutama di era pandemi ini yang nggak jelas gitu ya, oh ini mau sampai kapan, atau pembelajaran daringnya, gimana caranya nanti koas kalau misalnya tidak lihat pasien banyak. Jadi banyak memang yang bisa membuat kita khawatir, tapi menurut saya MSCF adalah salah satu wadah untuk kita push through this gitu. Jadi bertumbuh sama-sama, jangan ragu-ragu untuk sharing pergumulan satu dengan yang lain, saling mendoakan gitu ya, supaya kita jadi mendekorasi hati kita, orang-orang di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang punya hati yang subur, selalu siap untuk menerima firman Tuhan. Karena kalau enggak, kalau kita masih dikelilingi dengan orang-orang yang mengolok-olok firman Tuhan, yang kemudian hidup dengan cara-cara duniawi, intinya pergaulan, mencari ketenaran ya, apalagi sekarang di era sosial media kayaknya seperti ketenaran itu adalah segalanya, mencari kekayaan, mencari penampilan cantik, ganteng, mewah dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kita tuh nggak perlu semua itu loh untuk jadi happy atau jadi bersuka cita ya. Pergaulan, ketenaran, kekayaan, kecantikan, kegantengan, kita nggak perlu semua itu untuk jadi happy. Tapi adik-adik mahasiswa perhatikan deh,
Kalau kita udah bersuka cita duluan dengan dasar firman Tuhan, artinya setiap hari ya kita bersuka cita karena kita tahu hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, maka kita bisa jadi memiliki semua itu. Kita bisa bergaul, kita bisa tenar dalam tanda kutip dalam konotasi yang baik ya. Kita bisa diberkati dalam kehidupan kita dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kebalikan gitu loh. Harusnya kita bersukacita dulu di dalam firman Tuhan, baru kemudian kita bisa memiliki semua itu. Bukan mengejar tadi hal-hal duniawi untuk bisa bersukacita atau jadi happy. Jadi itu pesan pertama saya pada teman-teman MSCF adalah surround yourself with God-loving people. Itu adalah intinya, walaupun cuma seminggu sekali, sebulan 2 kali, kalau misalnya seminggu sekali nggak bisa gitu ya, itu akan jadi satu hal yang sangat menguatkan. Dan terutama yang kedua nih ya, saran dari saya, karena saya juga dari generasi millennials yang kita hidup dengan transisi dari tidak ada internet ke internet, kemudian ada social media, ada sedikit tips dari saya gitu ya, dan ini saya praktekkan setiap hari untuk teman-teman sekalian. Kalau misalnya bangun pagi, ya bangun pagi nih, kita mau siap-siap ke kampus atau apapun, begitu bangun, jangan langsung pegang HP. Ya. Jangan terus langsung cek HP, cek message apa yang belum dibaca, cek Instagram, cek Twitter, langsung TikTok atau segala macam. Jangan pegang HP dulu, oke? Jadi bangun pagi, tinggalkan aja, nggak usah peduli HP di mana, langsung baca Alkitab. Terserah mau pakai buku panduan untuk saat teduh boleh, mau enggak, mau baca buka dari Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kayak apapun, baca. Jadi, first word of the day is God's word. Ya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita tenggelam dalam sosial media, baca berita, biasanya langsung hari kita langsung dipenuhi dengan hal-hal negatif gitu loh. Atau kita dipenuhi dengan hal-hal yang membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Misalnya kita lihat, si ini lagi liburan di sana, kenapa ya saya masih di rumah, lockdown lagi, PSBB, dan lain sebagainya. Jadi, itu semua toksik untuk pikiran kita. Gitu. Yang kita butuhkan supaya hati kita bisa terdekorasi tadi menjadi tanah yang subur, untuk menerima firman Tuhan adalah ya, jangan isi dulu dengan yang lain gitu. Bagaimana kita bisa menjadi tanah yang subur kalau bangun pagi, hal pertama yang kita lihat adalah semak berduri gitu loh. Hal-hal tentang kekayaan, kehancuran dunia, COVID-19, banyak yang terkena positif, dan lain sebagainya. Itu jadi messed up gitu isi kepala kita. Jadi usahakan bangun pagi, hal pertama yang adik-adik lakukan adalah baca firman Tuhan. Baik melalui buku panduan atau enggak. Dan kemudian yang kedua, yang juga masih saya praktekkan sampai sekarang adalah at the end of the day, tadi kan at the start of the day, at the beginning of the day. Yang kedua, at the end of the day, berlutut dan berdoalah. Ya. Bukan berdoa duduk di tempat tidur atau sambil baring ngadep ke atas gitu ya, tapi betul-betul berlutut di tepi tempat tidur dan berdoa. Ya. Karena menurut saya ada discrepancy gitu ya di sekarang ini, di mana pandemi COVID-19 itu betul-betul mengganggu semua orang, tapi kira-kira berapa persen sih orang yang betul-betul terpojok, ya nggak tahu mau ngapain, sampai akhirnya berlutut dan berdoa? Saya nggak tahu, mungkin persentasenya juga nggak segitu banyaknya. Jadi saya mau ajak adik-adik MSCF sekalian, at the beginning of the day, baca firman Tuhan dari manapun. Yang kedua, at the end of the day, berlutut dan berdoalah. Cerita sama Tuhan gitu ya. Apa yang kita khawatirkan, apa keinginan kita ke depan, bagaimana kita harus menjalani hari-hari kita sebagai mahasiswa kedokteran di tengah pandemi seperti ini, bagaimana saya harus, kalau misalnya koas gitu ya, terekspos di rumah sakit dan kemudian pulang takut mengekspos keluarga lagi. Tentunya banyak kekhawatiran-kekhawatiran, tapi mudah-mudahan 2 tips terakhir ini dari saya betul-betul bisa membantu adik-adik MSCF sekalian untuk men-set hati kita gitu loh.
Jangan sampai nanti setiap kali ketemuan di MSIF dengan firman Tuhan, ternyata hati kita masih penuh semak duri. Ternyata hati kita masih tanah berbatu. Hati kita masih banyak, terlalu mudah diganggu oleh iblis dalam bentuk tadi burung yang merenggut benih tadi itu. Jadi kelilingilah hidup kita dengan orang-orang yang betul-betul memiliki hati yang bisa menerima firman Tuhan dan terus berbuah. Itu saja yang mau saya bagikan melalui video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menguatkan rekan-rekan MSIF maupun keluarga dimanapun kalian berada. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, terima kasih ya Bapa karena melalui video ini kami sudah boleh belajar kembali mengenai bagaimana seharusnya kami mempersiapkan hati dan hidup kami untuk menerima firman Tuhan. Mungkin selama ini kami masih menjadi tanah yang banyak burungnya, kami masih menjadi tanah yang berbatu hatinya, atau hati kami masih tanah yang penuh semak berduri ya Bapak. Dan itu kami mohon agar kami semua, hamba dan juga adik-adik MSIF yang menonton firman Tuhan melalui video ini, biarlah kami betul-betul bisa memilih orang-orang yang ada di sekeliling kami. Paling tidak seminggu sekali kami bisa ngobrol, kami bisa sharing, curhat dengan teman-teman yang betul-betul menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga di tengah dunia, di era COVID-19 ini yang penuh dengan ketidakjelasan, kami bisa punya pegangan. Kami bisa punya suatu persekutuan, walaupun hanya kecil, mungkin 3, 4, 5 orang, tapi biarlah kami betul-betul bisa bertumbuh, dan itu bisa dilihat orang-orang lain, dan kami bisa berbuah dan mengajak mereka kepada kebenaran Injil ya Bapak. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, puji Tuhan, FAK ini telah selesai. Semoga firman dan persekutuan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua ya. Nah, aku ada beberapa pengumuman nih. Yang pertama, untuk link Google Form, jangan lupa untuk diisi ya. Linknya sudah tertera di bawah ini. God of power, the God of love, the God of our salvation. Lalu yang kedua, FA minggu depan akan diliburkan terlebih dahulu dikarenakan adanya ujian blok kardio. Nanti FA akan dibuka kembali pada tanggal 6 November. Yang ketiga, bagi teman-teman yang tertarik untuk ikut melayani bersama kami, boleh mendaftar menjadi pemusik, singer, bulldog, usher, ataupun comic colorist. Walaupun kuliah diadakan secara online, berdakwah kita tetap akan dijalankan secara online juga ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin ikut belajar tentang Alkitab, kalian bisa mendownload aplikasi YouVersion terlebih dahulu dan jangan lupa untuk membuat akunnya di sana ya. Karena topik yang akan dibahas nanti akan diambil dari YouVersion ini. Yang kelima, buat teman-teman yang ingin tergabung dalam kelompok kecil ataupun ingin tahu lebih lanjut mengenai kelompok kecil, kalian bisa hubungi Valentin ya. Nah, kelompok kecil ini merupakan wadah bagi kita agar kita bisa sharing mengenai pertumbuhan iman kita, mengenai perkuliahan, ataupun kehidupan pribadi kita. Yuk join! Yang keenam, yuk teman-teman ikut bergabung dalam prayer meeting. Prayer meeting ini dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Jadi kami tunggu ya kehadiran kalian. Yang ketujuh, sebentar lagi Natal nih teman-teman, nggak kerasa ya. Nah, kami mengundang teman-teman untuk ikut dalam ensemble dan drama Natal. Jadi bagi kalian yang ingin tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut, kalian bisa kontak langsung Line Mischief. Yang terakhir, teman-teman jangan lupa untuk follow dan kepoin IG-nya Mischief ya, karena di sana banyak hal-hal menarik loh. Ada challenge, ada komik, dan masih ada banyak hal lain. Christ's holy name, give God all praise and glory. Sekian untuk FA dan pengumuman hari ini. Sampai bertemu di FA 2 minggu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. Cast every idol from its throne, for Christ is Lord and Christ alone.